Saya tidak menampik, banyak pengamat ekonomi yang skeptis dolar akan bisa diruntuhkan. Menurut mereka ini dolar terlalu kuat dan mustahil dapat diruntuhkan. Tapi ekonom Peter Stonge berpendapat lain dan ia telah memperingatkan bahwa penggunaan senjata dolar AS akan mengarah pada inflasi yang melonjak, standar hidup AS yang jatuh secara kritis, dan AS yang jatuh dari panggung kekuasaan dunia. Hal ini juga tidak main-main, telah dikomentari oleh Elon Musk yang ternyata juga sangat khawatir dengan tren dedolarisasi di dunia ini. Lalu siapakah Peter Stonge yang memperingatkan tentang konsekuensi buruk dari penggunaan senjata dolar AS? Stonge adalah Research Fellow dan Mark Akolokotrones Fellow in Economic Freedom di Heritage Foundation. Sebelum bergabung dengan Heritage Foundation, ia adalah Fellow di Mises Institute, Senior Fellow di Montreal Economic Institute, dan Profesor Asisten Perdagangan Internasional dan Pemasaran di Universitas Feng Chia di Taiwan. Mengutip mantan analis Morgan Stanley, Stephen Jen, yang menyatakan bahwa dolar AS telah mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan dan kehilangan status mata uang cadangan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bahkan hal itu tidak diinginkan oleh China yang menginginkan dolar runtuh. China tampaknya hanya ingin dolar turun pelan, bukan merosot tajam seperti sekarang. Dedolarisasi sedang terjadi lebih cepat dari yang disadari orang, banyak orang menampiknya, seperti menolak kenyataan di depan mata, ujar Stonge. Bagian dolar turun dari 73% pada 2001 menjadi 55% pada 2021. Pada saat itu, turun dengan sangat cepat, kehilangan pangsa pasar 10 kali lebih cepat, tambahnya. Dolar merosot 8 poin persentase dalam 1 tahun menjadi hanya 47% sehingga kita kehilangan sekitar 2 kali pangsa keseluruhan yuan Cina. Dan dengan kecepatan itu, dolar AS akan dikalahkan dalam waktu sekitar 6 tahun, ujar Stonge. Tidak main-main, ia telah mengumpulkan data puluhan tahun dan gambarannya adalah bencana. Data terpisah dari bank sentral di seluruh dunia mengkonfirmasi bahwa setelah puluhan tahun rasa puas diri, lanskapnya sedang berubah, katanya. Apa penyebabnya? Tidak lain adalah sanksi kepada negara besar seperti Rusia. Sebenarnya para ekonom telah memperingatkan hal ini, memberikan sanksi kepada negara-negara lemah memang tidak membuat dolar menghadapi bencana. Tapi nekat memberikan sanksi kepada sebuah negara besar dengan sumber daya besar seperti Rusia adalah bencana, dan kini memang terjadi seperti senjata makan tuan. Ia juga memperingatkan dan mengkhawatirkan para pengambil keputusan Amerika mungkin kurang menyadari hal ini, dan mencoba memberikan sanksi kepada negara yang ekonominya lebih besar lagi seperti India dan China di masa depan. Maka jika itu terjadi, kiamatlah dolar. Apa kata Stonge? Stonge menjelaskan bahwa yang sangat mempengaruhi dolar Amerika pada 2022 adalah sanksi, dan ini berdampak pada dedolarisasi saat ini. Dia mencatat bahwa tahun lalu, AS membekukan sekitar 300 miliar dolar aset bank sentral Rusia, dikutip dari News, Bitcoin. Ini adalah dolar kedaulatan Rusia. Mereka dan semua orang di dunia memikirkannya seperti emas, ujar Stonge. Amerika terlanjur merasa sebagai Superman telah meremehkan kekuatan negara beruang merah di sudut ekonomi. Amerika merasa seluruh Eropa telah berada di belakangnya, termasuk semua anggota negara super kaya G7. Sayangnya dunia sudah tidak bekerja seperti itu lagi. Hari ini sudah ada magnet baru yang kuat, yakni China, dengan perspektif ekonomi melampaui Amerika dan Eropa digabung jadi satu. Siapa yang tidak mau berbisnis dengan negara sebesar itu? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak kita lakukan selama Perang Dingin selama puncak Perang Dingin dengan perang proksi panas di seluruh dunia karena kita dijalankan oleh orang dewasa, lanjutnya. Tapi mengapa Biden tetap melakukannya? Tujuannya adalah untuk menyebabkan kepanikan bank dan menghancurkan ekonomi Rusia mungkin untuk memicu pengangguran massal dan kerusuhan sipil, tambahnya. Tentu saja, itu gagal, malah mengirim pesan negatif kepada negara-negara di seluruh dunia dan menjadikan mereka panik terhadap kesewenangan dolar, lanjutnya. Dan seketika, dolar AS berubah dari tolok ukur nilai yang kokoh di dunia menjadi bola politik yang disandera, dedolarisasi, oleh siapapun lobi atau aktivis dan menjadi gempar, barulah ia mendapat perhatian Joe Biden minggu ini, ujarnya. Ekonom tersebut menyimpulkan, jika dolar AS terus pada jalur ini, kita akan melihat inflasi yang melonjak, standar hidup AS yang jatuh secara kritis, dan AS yang jatuh dari panggung dunia bukan karena pilihan tapi karena kebutuhan. 100% adalah hasil perbuatan kita sendiri, ujar Stonge. Banyak orang telah mengungkapkan peringatan serupa. Sejumlah negara juga meningkatkan upaya untuk beralih dari penggunaan dolar AS dalam penyelesaian perdagangan. Dan mereka sedang bergerak mengepung Amerika, beberapa di antaranya bahkan jauh lebih kuat daripada AS sendiri. Sesuatu yang sudah terlambat kita sadari. Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan minggu lalu bahwa AS memberlakukan sanksi untuk mencuri aset negara yang ditargetkan dan menjaga mereka tetap berada di bawah hegemoni AS. Menanggapi video Stonge, Elon Musk selalu mengirimkan tweet, jika kamu cukup sering menggunakan mata uang sebagai senjata, negara-negara lain akan berhenti menggunakannya. Dedolarisasi, ujar Elon Musk. Dan setelah semuanya tampak menjadi gawat, barulah pada minggu ini Joe Biden memberikan perhatian penuh terhadap dedolarisasi. Para pengambil keputusan di Gedung Putih kini tampak kelabakan ketika senjata ekonomi ternyata jauh lebih berbahaya daripada senjata-senjata rudal balistik Rusia.